IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Usai Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka, kini Roy Suryo dan kawan-kawan dicekal ke luar negeri dan dikenai wajib lapor setiap hari Kamis. Dari 8 tersangka ini, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster, yaitu klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Para tersangka dicegah ke luar negeri selama proses hukum berlangsung. Kepolisian menilai pencekalan diperlukan untuk mencegah potensi penghindaran hukum dan memastikan seluruh tersangka tetap berada dalam yurisdiksi penyidik. Tepatkah pencekalan ini dilakukan penyidik Polda Metro Jaya? Sementara di lain pihak, para tersangka telah mempersiapkan saksi ahli dan pengajuan gelar perkara khusus yang juga disetujui Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya resmi mencekal Roy Suryo CS dan mewajibkan mereka untuk melapor setiap hari Kamis. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah ini sudah tepat yang dilakukan oleh penyidik? Kami akan membahasnya, pemirsa, bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Arianto Sutadi yang merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Selamat malam. Assalamualaikum. Mbak Windy. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak Arianto. Dan di sebelahnya, pemirsa, langsung saja kami menyapa, sudah ada Bang Ade Darmawan yang merupakan perwakilan dari kubu pelapor. Selamat malam, Bang Ade. Selamat malam, Mbak Windy. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Dan di sebelahnya langsung saja kita sapa Heri Firmansyah selaku pengamat hukum pidana. Selamat malam, Bang Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami juga akan menyapa yang sudah terhubung bersama kami, pengacara Roy Suryo CS, Profesor Denny Indrayana. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Denny. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Denny, langsung saja kami ingin menanyakan kepada Anda bagaimana perkembangan terbaru dengan adanya pencekalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Prof. Ya, kalau pendekatannya pidana memang begitu ya, tidak sulit untuk memahami logika jalannya proses hukum pidana. Dan ujungnya kalau kemudian diprediksi itu ya bebas atau masuk penjara, kan begitu. Karena itu salah satu yang menjadi pemikiran saya untuk masuk ke wilayah kasus ini, meskipun tentu kita memahami perspektif pidana itu tidak bisa dihindarkan, sebenarnya saya memberikan tawaran yang lain begitu. Karena pidana itu kan sebenarnya upaya hukum yang sebaiknya tidak dijadikan murah ya, sedikit dilaksanakan begitu. Terutama kalau terkait dengan kasus yang punya nuansa politis, nuansa terkait dengan pendapat, nuansa yang tidak jarang sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses-proses non pidana. Yang saya pandang itu terjadi terkait dengan masalah dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya memberikan perspektif pendekatan hukum tata negara yang selama ini saya geluti. Kenapa demikian? Karena bagi saya sebenarnya terbuka luas peluang untuk menyelesaikan kasus ini tanpa harus mengorbankan wacana publik terlalu lama, tanpa harus memenjarakan anak bangsa begitu. Sudah terlalu banyak perkara ya. Sejak tahun 2022 ada gugatan perdata di Jakarta, di Sleman, Yogyakarta, di Surakarta,
di KPI terakhir-terakhir ini, sekarang kemudian pentersangkaan, sudah ada yang masuk penjara. Ini terlalu lama, dan kalau pendekatannya sebenarnya lebih ke arah non-litigasi, pendekatannya lebih ke arah menyelesaikan dengan menunjukkan ijazah aslinya. Salah satu yang paling penting dari perkara ini adalah bagaimana sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, diverifikasi, ada mediator yang menilai itu, dan kemudian kita sama-sama bisa menuntaskan persoalan yang sudah terlalu lama menarik energi bangsa ini ke hal yang seharusnya bisa kita tuntaskan tidak bertahun-tahun. Pak Arsul Sani misalnya dengan mudah menunjukkan ijazah S3-nya dan tidak mengambil langkah hukum pidana, saya merasa itu langkah yang lebih bijak, langkah yang lebih negarawan ketimbang kemudian membawa kasus ini ke ranah pidana yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah juga, dan justru membuat orang makin bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi menyembunyikan keaslian ijazahnya begitu. Tapi jadi menurut saya sih jangan hanya mendekati dari hukum pidana saja, karena itu sangat mekanik akhirnya. Meskipun tentu tidak bisa dinafikan, itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Ya, Prof. Denny, tapi bagaimana tanggapan dari klien Anda khususnya dengan adanya pencekalan ini? Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa yang juga baru tiba dari luar negeri, Prof. Iya, yang saya pahami ke Pak Roy Suryo misalnya ke Sydney, itu kaitannya dengan beberapa agenda. Salah satunya mengecek misalnya masalah pendidikan dari Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu saja kemudian kalau itu dianggap berkaitan dengan pencekalan tadi, ya itu hak dari penyidik ya. Kita tidak bisa kemudian menafikan itu salah satu opsi yang dimiliki dalam proses penyidikan. Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau tanggapan Pak Roy Suryo kan sudah disebarkan ya, beliau pada dasarnya memberikan ruang kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah, tetapi pada sisi yang sama beliau juga ingin menunjukkan kesiapan beliau untuk berjuang terus, melihat esensi dari perjuangan ini bahwa memang ada kepentingan publik untuk mengetahui bukan hanya masalah Gibran yang ijazahnya sempat dicek di Sydney, tapi yang lebih awal misalnya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi Prof. Dengan tetap menghormati proses hukumnya, sebenarnya kita ingin esensi masalah bagaimana keaslian ijazah itu yang harusnya dikedepankan. Dan lagi-lagi pertanyaan paling misterius dari persoalan ini adalah kenapa Pak Jokowi tidak dengan legowo saja menunjukkan keaslian ijazahnya. Baik, Bang Ade. Mungkin bisa langsung ditanggapi dengan adanya pernyataan yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan, dan juga yang terbaru adalah keputusan dari Polda Metro Jaya yang melakukan pencekalan, Bang Ade. Jadi saya sepaham dengan Bang Denny bahwa ada motif politik. Motif politik itu ya lahir daripada Roy Suryo CS sebenarnya, ya kan, bukan lahir dari Pak Joko Widodo Presiden ke-7, karena dia sudah landing ya. Nah, terus yang kedua adalah terkait dilakukannya pencekalan. Pencekalan ini kan adalah bagian upaya paksa. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilakukan. Gitu, pencekalan, kemudian nanti setelah pencekalan tentu ya besar keinginan kita, antusias kita bahwa itu bisa dilakukan penahanan, itu tahapan semua. Terus yang kemudian yang saya mau tanggapi kepada Bang Denny, karena ini mungkin kurang tidak di Indonesia ya, jadi tidak melihat langsung bagaimana pada saat Mabes Polri ya mengadakan konferensi pers. Kemudian digelar tuh, dia punya ijazah. Ijazahnya itu ada di belakang layar besar, monitor besar. Saya ingat pada saat itu dilakukan penyampaian bahwa telah dilakukan fuslab. Kemudian ditampilkan besar sekali, dan TV One juga punya kan itu, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan mau tunjukkan saja, saya sampaikan kepada Bang Denny sekali lagi gitu, Bang Denny, ini bukan mau ditunjukkan ke publik. Karena kalau mau ditunjukkan ke publik, sudah
ditunjukkan. Ya, itu loh bentuk ijazahnya, ada tanda tangannya, profesornya jelas, siapa namanya, bisa dicek melalui websitenya UGM. Yang diinginkan Roy Suryo mengatasnamakan publik, maksud dan keinginan dia itu adalah, mana ijazahmu wahai Presiden Joko Widodo, berikan kepada saya cek apakah ini asli atau tidak, palsu. Itu yang ada di otak dia, sehingga itu yang digulirkan terus, diorkestrasi. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan sama Bang Denny, ini Februari 2020 Bang Denny, sudah diorkestrasi. Dan ingat, yang memposting pertama Februari itu adalah tweetan dari Twitter Pak Roy Suryo sendiri. Berarti dia udah pegang barang itu. Dia udah tahu bahwa ada ijazah ini. Dia teliti, kemudian dia sampaikan, diorkestrasi, diolah. Saya akui seorang Roy Suryo ini jagoan, paling jago manajemen isu, memanage hoax yang luar biasa. Ini produksi hoax kalau menurut saya. Kenapa? Karena selalu digaungkan dia adalah sebagai seorang pejuang. Pejuang apa? Pejuang fitnah. Fitnah. Nggak bisa dong. Kita fair melihat kasus ini. Ini murni adalah pelanggaran hukum. Baik, pasal-pasal itu pula yang telah diajukan sehingga Roy Suryo CS pun menjadi tersangka. Boleh saya komentari, Mbak? Betul. Boleh, silakan Prof, singkat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini, Mbak, Bapak-bapak, pemirsa semua, paham bagaimana seseorang itu mengalami kriminalisasi ya. Saya hampir 11 tahun, Mbak, jadi tersangka. Jadi kalau pendekatannya sebagaimana yang disampaikan Bung Ade tadi, setelah pencekalan, penahanan, pemenjaraan, ya itulah mekanis dan prosedur hukum pidana yang tidak jarang digunakan sebagai bagian untuk pembungkaman, intimidasi, kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Apakah itu benar kriminalisasi atau tidak? Ya, kalau saya pribadi berpengalaman dan tahu apa karakter-karakternya. Salah satunya kalau kita berhadapan-hadapan dengan pemegang kekuasaan. Salah satunya ketika prosesnya itu menjadi aneh gitu. Ditunjukkan di hadapan publik oleh polisi. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin itu ijazah aslinya? Itu mesti sebentar. Kalau ditunjukkan itu sebagaimana Pak Arsul menunjukkan, ini loh ijazahnya. Ini loh, itu yang belum pernah, fisik ijazahnya itu belum pernah ditunjukkan. Sampai sekarang. Pak Arsul tidak minta difoto loh, Bang. Sebentar, Bang. Pak Arsul tidak minta difoto. Waktu Pak Ade bicara, saya diam mendengarkan. Boleh saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan supaya kita tidak saling bertabrakan. Jadi ketika kita meminta tunjukkan ijazahnya, ya tunjukkan. Tidak kemudian yang ditampilkan di belakang dalam bentuk layar itu belum menunjukkan ijazah aslinya. Satu. Kemudian kenapa kita kecewa, saya kecewa sebagai rakyat, selalu disampaikan, ini kalau disampaikan ke Roy Suryo, maka itu kemudian pasti dibantah. Saya dan banyak di antara kami merasa Pak Jokowi itu menunjukkan bukan semata-mata kepada Roy Suryo. Kepada kita semua yang memang ingin melihat mana sih ijazah aslinya Pak Jokowi. Bahwasanya secara teknis Pak Arsul Sani menunjukkan mungkin cuma sebentar dan seterusnya. Ya itu teknisnya saja, tapi beliau menunjukkan begitu. Kenapa tidak ditunjukkan lama? Karena khawatir diedit dan seterusnya. Yang menurut saya itu wajar. Tapi poinnya adalah coba bandingkan bagaimana ini paling mudah ini untuk melihat. Paling sederhana. Bagaimana Pak Arsul Sani 2 poin saja. Dengan tenang menunjukkan ijazahnya. Dengan tenang menunjukkan kronologis S3-nya. Itu yang pertama. Pak Jokowi tidak. Yang kedua, mengambil sikap untuk tidak mempidanakan pelapornya, mengambil sikap untuk tidak membawa ke ranah pemenjaraan orang-orang yang menyoalkan S3-nya, dan menghormati itu sebagai bagian dari resiko sebagai pejabat publik
yang dikritisi oleh pihak-pihak yang ingin mempertanyakan keasilan ijazahnya. Dua ini saja sudah menunjukkan bagi saya memang Pak Jokowi agak problematik karakter negarawannya. Tapi saya melihat itu sudah terlalu lama. Seorang negarawan tidak akan memberikan nasib bangsa ini kepada anaknya yang secara etikabilitas dan intelektualitas memang tidak layak untuk menjadi presiden. Memang dari sisi saya Pak Jokowi agak dipertanyakan kenegarawanannya. Baik, ditahan dulu Prof Denny. Kita juga akan menggarisbawahi yang saat ini menjadi perkara yang saat ini pun menjadi fokus dari kita adalah pencekalan yang diberikan kepada Roy Suryo CS. Apakah penyidik sudah tepat melakukan hal ini, Mas Heri? Pak Arianto, nanti kami tanyakan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali.